Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat hadanallahu iyyakum. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik di ba'da zuhur ini kita semuanya bisa bermuwajahah, bisa bermujalasa dalam kondisi fi sihhatin wa afiyatin. Insya Allah semua yang hadir di sini tidak hanya semata-mata sehat, tetapi kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab untuk kemudian memanfaatkan nikmat sehat yang telah Allah karuniakan pada kita untuk sesuatu yang baik. Dengan demikian maka kemudian dimensi nikmat sehat yang telah Allah karuniakan pada kita tidak hanya semata-mata sehat, tapi fi sihhatin wa afiyatin. Karena nyatanya dalam praktek keseharian tidak selalu pemanfaatan nikmat sehat yang telah Allah karuniakan kepada kita, lalu dimensinya afiat. Jadi sehatnya pencuri itu sehat, tetapi tidak afiatan. Karena dia memanfaatkan nikmat sehatnya bukan untuk sesuatu yang positif. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa dan sanggup menjaga amanat nikmat sehat yang telah Allah karuniakan ini untuk sesuatu yang sifatnya afiatan. Ini tentu menjadi komitmen kita tidak hanya untuk hari ini tetapi untuk di masa-masa yang akan datang. Insya Allah kita akan senantiasa memanfaatkan nikmat sehat ini untuk sesuatu yang positif sehingga kemudian dimensinya menjadi afiatan. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hadanallahu iyyakum. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bagi kita, insya Allah orang-orang yang beriman ini, kesejatian Ramadan itu pada hakikatnya adalah tangga ruhani. Ramadan adalah tangga ruhani untuk menyempurnakan akhlak insaniyah kita. Karena Ramadan adalah tangga ruhani, kira-kira pertanyaannya pada kita hari ini, kalau kita hari ini usianya sudah 60 tahun, dikurangi dengan masa akil balik kita, kira-kira sudah berapa kali Ramadan itu kita tunaikan? Dan kira-kira sudah sampai pada tangga yang keberapa? Karena kita memisalkan Ramadan ini adalah sebagai tangga ruhani untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi tangga ruhani. Karena ini tangga ruhani, maka tentu kita harus memastikan bahwa tangganya itu adalah benar-benar tangga yang kuat sehingga menjamin siapapun yang akan menaikinya akan sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang kita idealisasikan. Itu tangga. Karenanya salah satu persyaratannya agar kita kuat, agar kita semangat begitu, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan, bukan sebagai bulan yang lain. Pastikan bahwa Ramadan adalah bulan Ramadan, Ramadan adalah Ramadan, bukan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Ramadan maknanya adalah panas. Sifat dari panas itu adalah membakar. Yang dibakar apa? Yang dibakar adalah semangat kita. Semangat kita untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan, sesuatu yang baik sepanjang Ramadan ini. Maka kalau kemudian kita punya komitmen untuk meramadankan Ramadan, bahkan meramadankan 1 tahun yang akan datang, ini menjadi sebuah keniscayaan. Kalau masing-masing kita punya ghirah semacam ini, punya semangat menjadikan Ramadan sebagai Ramadan, maka insya Allah dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan, kita akan terus sekurang-kurangnya stabil, sekurang-kurangnya stabil. Tentu harapan kita semakin mendekati puncak, maka semakin bergairah, semakin bersemangat. Ini sengaja kita sampaikan karena fakta hari ini kita bisa melihat
masjid, musola di tanggal 1 Ramadan penuh. Tetapi semakin menjelang akhir Ramadan, itu semakin maju. Maju apanya, Pak? Maju safnya. Ini artinya apa? Terjadi penurunan semangat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Ramadan. Karena Ramadan adalah panas, membakar semangat kita. Karenanya hadirin wal hadirat hadaniyallahu iyyakum, kalau kemudian kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, capaian terbesar dalam sejarah peradaban Islam itu selalu dicapai di bulan Ramadan. Bayangkan, dalam kondisi fisik kita yang sedang berpuasa, tapi kemudian semangatnya tetap membara. Dan karenanya lalu capaian terhebat, terbaik dalam sejarah peradaban Islam ini, semuanya dicapai di bulan suci Ramadan ini. Ini hal pertama sengaja kami ingatkan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan. Karena kita memiliki semangat yang tinggi, maka insya Allah kita akan sampai kepada tangga ruhani yang kita idealisasikan. Lalu apa akhir dari tangga rohani yang kita daki itu? Kira-kira dalam rangka apa? Dalam menyempurnakan akhlak insaniah kita. Bagaimana kemudian dengan wasilah Ramadan ini, kehidupan kita sebagai makhluk, akhlak itu kan instrumen yang bisa mengantarkan antara posisi makhluk dengan khalik, itu akhlak. Jadi tangganya itu akhlak itu. Jadi yang menyampaikan kapasitas kita sebagai makhluk sampai kepada perjumpaan terbaik kita dengan Al-Khaliq, itu adalah akhlak. Maka akhlak itu ya luar biasa cakupannya di sini. Nah, Ramadan ini hakikatnya adalah kesempatan terbaik untuk masing-masing kita bisa menyempurnakan akhlak kita. Kalau dalam bahasa Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Lalu pertanyaannya, prototipe semacam apa pribadi yang muttaqin ini sebagai hasil akhir dari tujuan berpuasa? Satu hal yang saya kira menarik di situ adalah penggunaan kata-kata la'allakum tattaqun. Sebuah pengharapan yang sifatnya bukan sesuatu yang halusinatif. Jadi la'allakum itu sesuatu yang realistis. Jika kita berikhtiar maksimal, maka kemudian derajat ketakwaan itu akan bisa kita gapai dengan baik. Tujuan akhir dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu apa gambaran bertakwa itu? Gambaran pribadi yang bertakwa itu. Kalau dulu ketika misalnya kita mendengarkan ceramah-ceramah kultum semacam ini yang disampaikan oleh almarhum Nurholis Majid misalnya, beliau mengartikan takwa itu tidak hanya semata-mata menunaikan, melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah. Jadi tidak hanya sebatas melaksanakan perintah, tidak hanya sebatas menanggalkan larangan. Kalau itu saja belum cukup. Maka kemudian Cak Nur memberikan tambahan. Takwa itu melaksanakan perintah, menanggalkan larangan, dibarengi dengan kesadaran kritis kita bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita. Jadi Allah sifatnya omnipresent, hadir dalam suasana apapun. Bahkan kehadiran Allah lebih dekat ketimbang hablil warid kita. Kalau kemudian kita mengartikan takwa semacam itu, maka kita akan merasakan betapa takwa itu fungsional. Karena kita akan senantiasa dibarengi kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Kalau ini kita miliki, kesadaran kritis semacam ini kita miliki, tidak ada secuil pun dalam benak diri kita untuk kemudian melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir mengawasi diri kita. Allah sifatnya omnipresent dalam bahasa filsafatnya. Ini luar biasa. Tidak hanya semata-mata melaksanakan perintah, tidak hanya semata-mata menanggalkan larangan, tetapi dibarengi dengan kesadaran kritis kita bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Ini takwa yang sejati. Nah, kira-kira pribadi-pribadi yang semacam itu yang diharapkan dari ritual
puasa yang kita lakukan secara bersama-sama ini. Atau dalam perspektif yang lain misalnya, takwa lalu kemudian diterjemahkan, takwa itu akronim. Ini kama qaul Al-Ghazali misalnya. Takwa itu adalah kependekan. Kepanjangannya apa? Taknya itu tawadhu, kemudian kopnya itu qanaah, wawunya itu waro, lalu yaknya itu yakin. Jadi pribadi-pribadi yang tawadhu, pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang waro, dan pribadi-pribadi yang yakin itulah kira-kira buah dari ritual puasa yang kita jalankan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu penting sekali lagi untuk masing-masing kita tetap menjaga semangat kita dalam rangka memaksimalkan amaliyah Ramadan ini sehingga keberkahan yang ada di dalamnya bisa kita gapai dengan baik. Hadirin wal hadirat hadanallahu ayyakum. Yang berikutnya, kenapa kita harus tetap menjaga semangat? Tentu yang pertama karena ada keberkahan, tambahnya kebaikan, pelipat gandaan. Ini kesempatan dan momentum terbaik yang saya kira harus kemudian kita maksimalkan betul. Kita memanfaatkan Ramadan ini. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Tambahnya kebaikan, pelipat gandaan, peningkatan kualitas. Dari yang sunnah menjadi yang wajib, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini peningkatan kualitas ujroh kira-kira seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, orang-orang yang berpuasa. Yang berikutnya, kenapa kita harus semangat di bulan Ramadan ini? Karena Ramadan di dalamnya ada nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini juga menarik kalau kemudian kita cermati betul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas di situ. Petunjuk untuk umat manusia. Karenanya lalu kemudian kita bisa menempatkan karena Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, maka kesejatian Al-Qur'an sesungguhnya adalah sebagai kitab kehidupan. Tidak ada satu dimensi pun kehidupan manusia yang normanya, yang rujukannya tidak ada di dalam Al-Quran, apapun Pak, apapun. Termasuk misalnya ketika kemudian kita harus menyikapi kondisi keindonesiaan kita. Indonesia ini satu entitas negara bangsa yang sangat diverse, yang sangat beragam, multikultur, multi etnis, multi budaya, bahkan beragam agama. Yang semacam ini pun ada petunjuknya dalam Al-Quran. Al-Hujurat ayat 13 misalnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Ini mengatur aspek-aspek yang semacam ini dalam Al-Quran. Ini sangat kontekstual dalam konteks Indonesia yang sangat diverse tadi itu. Negara bangsa yang multi etnis, multi budaya, multi bahasa, beragam agama, petunjuknya jelas. Jadi kalau kemudian kita mencermati pesan ayat ini saja, ini bisa menjadi panduan buat kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia dengan penuh keragaman ini. Apa yang pertama? Isyaratnya, kita diminta untuk senantiasa ta'aruf. Ta'aruf, mengenali keragaman. Mengenali keragaman, ini sebuah keniscayaan untuk kita. Bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi sebagai umat Islam di dunia ini. Mengenali keragaman. Keragaman suku, keragaman etnis, keragaman budaya, bahkan keragaman agama. Kita kenali satu persatu begitu. Ketika kemudian kita mengenali itu, tentu tidak cukup hanya mengenali. Berikutnya kita diminta untuk memahami. Who am I? Siapa kita? Kita adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam suasana beragam tadi itu. Bagaimana menyikapinya? Ini memahami. Memahami apa yang ada di masing-masing yang ada itu. Masing-masing etnis, masing-masing semua hal saya kira yang berbineka ini.
Nah, ketika kemudian kita sudah memahami, jadi yang pertama ta'aruf, ini pengenalan, tentu ini di awal begitu, lalu naik kepada pemahaman, tafahum. Nah, yang ketiga yang saya kira menjadi PR buat kita semuanya adalah ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Ini soal kolektivitas. Karena kekuatan kita hari ini tidak lagi terletak pada kekuatan individu-individu. Tapi kekuatan kita hari ini terletak ada pada kolaborasi kita, pada kerjasama kita, ta'awun kita. Maka isyarat Al-Quran jelas, dari ta'aruf menjadi naik ke tafahum dan diakhiri dengan ta'awun. Saya kira ini hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum, lebih dari 7 menit ya? Lebih dari 7 menit. Kira-kira sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan saling kita menyampaikan semacam ini, kita akan saling mengingatkan untuk kemudian kita membangun komitmen, insya Allah ke depan kita akan menjadi semakin lebih baik lagi. Demikian wa'alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.